Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kode etik profesi di Koperasi Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Dwi Ardianti. Nanti juga ada teman saya yaitu Duratun Nafisa. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kode etik. Kode etik dilihat dari etimologis terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kode, diantaranya adalah yang pertama, tingkah laku atau perilaku, yaitu sejumlah aturan atau bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu. Yang kedua yaitu peraturan atau undang-undang tertulis yang harus diikuti. Supardan menyatakan bahwa kode etik merupakan seperangkat prinsip etik yang dirangkai atau dirumuskan oleh anggota-anggota kelompok profesi yang merupakan cermin keputusan moral dan dijadikan standar dalam memutuskan dan melakukan tindakan profesi. Sedangkan menurut Siddhartha, kode etik yaitu suatu prinsip yang merupakan kesatuan moral yang melekat pada suatu profesi sesuai kesepakatan organisasi profesi yang telah disusun secara sistematis. Agar kode etik bisa berfungsi sebagaimana mestinya, salah satu syarat mutlak bahwa kode etik tersebut harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan berjalan efektif apabila dibuat langsung oleh instansi pemerintah atau instansi lain karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita serta nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Tujuan dari adanya kode etik yaitu untuk mengatur ruang gerak para profesional agar memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah dan mencegahnya dari perbuatan yang tidak profesional. Selain itu, kode etik juga bertujuan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita-cita masyarakat. Kode etik membuat ikatan yang kuat dalam keanggotaan tanpa campur tangan dari pihak luar dan dapat melindungi profesi terhadap pemberlakuan hukum yang tidak adil. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, serta perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang yang profesional. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat. Umumnya, memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi. Fungsi dari adanya kode etik profesi yaitu adalah yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi mengenai prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak luar organisasi mengenai hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi syariah. Koperasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang terdiri dari dua kata. Yang pertama co yang berarti bersama dan operation yang berarti kerja. Jika kedua kata tersebut digabung, artinya yaitu bekerja sama. Sedangkan secara istilah, koperasi merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang beranggotakan orang-orang maupun badan hukum yang bisa bekerja sama satu sama lain dengan penuh kesadaran dan semangat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan semua anggota dengan asas sukarela dan kekeluargaan. Koperasi juga dapat didefinisikan sebagai organisasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang beranggotakan masyarakat atau badan hukum tertentu atas dasar asas kekeluargaan dan gotong royong. Dalam UUD 1945,
Koperasi ditempatkan sebagai soko guru perekonomian Indonesia, sehingga atas dasar tersebut, koperasi juga disebut sebagai suatu perusahaan yang permanen, dan koperasi dapat berkembang secara ekonomis. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi. Juga merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berasas kekeluargaan. Selanjutnya mengenai tujuan koperasi syariah. Tujuan utama koperasi syariah ialah meningkatkan kesejahteraan semua anggota, juga masyarakat yang turut serta membangun tatanan perekonomian yang berasas keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, terdapat tujuan lain dari koperasi syariah, yaitu yang pertama mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam. Yang kedua, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama umat Islam. Yang ketiga, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota sesuai dengan kontribusinya. Dan tujuan yang terakhir yaitu kebebasan pribadi dalam kemasalahan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, prinsip-prinsip pada koperasi syariah. Dalam koperasi syariah harus menegakkan beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu yang pertama, kekayaan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun secara mutlak. Yang kedua, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Yang ketiga, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama tidak melanggar ketentuan syariah. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi keadilan dan menolak setiap bentuk riba, juga pemusatan sumber dana ekonomi hanya untuk segelintir orang atau kelompok saja. Terdapat prinsip-prinsip dasar lainnya pada koperasi syariah. Antara lain yaitu yang pertama, larangan untuk melakukan perbuatan maisir atau segala bentuk spekulasi judi yang mematikan sektor real dan tidak produktif. Yang kedua, larangan pada praktik usaha yang menimbulkan pelanggaran asusila dan norma sosial. Yang ketiga, larangan untuk melakukan praktik gharar atau segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Yang keempat, larangan usaha haram baik pada objek transaksi suatu proyek yang diharamkan oleh syariah. Yang kelima, larangan ihtikar, yaitu merupakan penimbunan atau monopoli barang atau jasa yang bertujuan mempermainkan suatu harga. Dan yang terakhir, larangan untuk melakukan segala bentuk transaksi dan usaha yang dapat menimbulkan bahaya bagi individu maupun masyarakat dan juga bertentangan dengan maslahat pada maqasid syariah. Baik, selanjutnya tentang landasan koperasi syariah. Prinsip-prinsip syariah harus diterapkan secara keseluruhan terhadap koperasi, tidak hanya sepotong-potong. Karena penerapan yang sepotong-potong tersebut tidak menjamin teraktualisasinya tujuan suatu koperasi. Lebih lanjut, landasan-landasan koperasi syariah, yaitu yang pertama, koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, koperasi syariah berasaskan kekeluargaan. Dan yang terakhir, koperasi syariah berlandaskan syariah Islam, yaitu yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi, dengan saling tolong-menolong dan saling menguatkan. Usaha koperasi syariah harus meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi, ataupun gharar. Untuk menjalankan fungsi dan perannya, koperasi harus menjalankan kegiatannya sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha yang diselenggarakan oleh koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan
yang berlaku. Materi yang terakhir yaitu mengenai kode etik profesi di koperasi syariah. Yang pertama adalah kode etik profesi sebagai pejabat pengawas koperasi. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap koperasi, profesi pejabat pengawas wajib dalam menerapkan kode etik sebagai berikut. Yang pertama, harus wajib bersikap jujur, tegas, memiliki rasa tanggung jawab, objektif, independen, dan selalu konsisten dalam menyuarakan pendapat berdasarkan fakta pemeriksaan. Yang kedua, memiliki kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi serta organisasi dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, bisa mengendalikan diri dan berperilaku sopan, serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, melaksanakan tugas dengan cermat, teliti, dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang sudah ditetapkan. Yang kelima, menunjukkan sikap mandiri dan wajib menjaga kerahasiaan hasil pengawasan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Yang keenam, selalu berhati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang didapatkan dalam pemeriksaan. Yang ketujuh, tidak mau menerima segala pemberian dari pihak terkait berupa uang, barang, maupun jasa. Yang kedua yaitu kode etik profesi sebagai teknisi akuntansi di koperasi simpan pinjam syariah. Sebagai seorang teknisi akuntansi di koperasi syariah, perilaku berikut ini harus diterapkan dalam diri seorang teknisi. Perilaku-perilaku tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknisi akuntansi wajib bersikap baik, ramah, dan menciptakan rasa kekeluargaan saat berinteraksi dengan anggota. Para teknisi akuntansi harus melayani nasabah dengan baik dan ramah. Selain itu, pada saat berinteraksi langsung dengan anggota, para teknisi akuntansi wajib menggunakan bahasa yang sopan dan ramah agar lebih dekat dengan anggota dan menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat dan nyaman. Sebab, pada dasarnya koperasi sifatnya kekeluargaan dan demokratis. Yang kedua, teknisi akuntansi harus menjalankan tugas dengan jujur. Jujur di sini yaitu harus melaksanakan tugas sesuai dengan aturan koperasi. Selain itu, jujur juga berarti menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan syariah. Bagaimanapun keadaannya, karyawan haruslah bersikap jujur. Kejujuran di koperasi digambarkan dengan sistem yang semakin baik dalam meminimalisir kecurangan. Yang ketiga, teknisi akuntansi harus menjaga amanah yang telah diberikan oleh anggota. Teknisi akuntansi di koperasi syariah biasanya berasal dari pondok pesantren yang tidak memiliki kemampuan akuntansi. Untuk itu, para karyawan diberikan pelatihan agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga para karyawan, khususnya teknisi akuntansi, dapat menjaga amanah dari anggota. Muhammad Ghazali menjelaskan bahwa ada 3 makna penting dari amanah. Yang pertama, amanah yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat dan layak. Kedua, amanah artinya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, amanah berarti seseorang yang memiliki jabatan tidak menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak-hak atau kekayaan orang lain untuk kepentingan sendiri, keluarga, maupun koleganya. Yang keempat, teknisi akuntansi harus adil dalam melayani anggota. Adil dalam melayani anggota digambarkan oleh sikap seorang kasir yang memberikan hak pada anggota yang lebih dulu datang, yakni melayaninya terlebih dahulu. Menurut Fakhruddin, melakukan keadilan merupakan suatu kewajiban, sedangkan mendapat perlakuan adil adalah hak setiap orang. Menurut Yakub, sikap dan sikap adil itu ada 2, yakni adil perseorangan dan adil yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan pemerintah. Adil perseorangan adalah tindakan memberi hak kepada orang yang seharusnya menerima, sedangkan adil yang berhubungan dengan masyarakat dan pemerintah berkaitan dengan tindakan hakim untuk menghukum orang-orang jahat dengan adil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.